Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Seperti biasa ada kami berdua, Bro Ayung yang mau membagikan kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Gak usah pakai lama lah, langsung aja. Bro Ayung, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah Mas Biru. Oke, hari ini ada cerita apa nih? Jawabannya begitu ya, baik alhamdulillah Mas Biru. Itu template gitu ya? Template Setelah banget. itu ditanya, ada cerita apa hari ini? Iya, betul Bi. Aku jawab sekarang berarti. Iya, sekarang dong. Iya, hari ini baik. Tadi pertanyaan pertama, yang kedua ada cerita apa? Ada cerita apa hari ini? Ada cerita di masa lalu. Kebetulan di masa tersebut saya ngalamin Langsung? situasinya. Oh, ngalamin situasinya. Tapi kalau misalnya cerita tersebut sih aku nggak ngalamin. Tentu karena waktu itu masih terlalu kecil gitu ya. Nggak mungkin ikut bersama mereka. Tahun berapa? 80-an? Tahun Bro Ayung, sorry mic-nya agak dikatasin kali ya. Oh gini ya. Takutnya nggak kedengaran. Begini, gimana sih? Ya, ini tadi kecawuk sama jambret. Menggenderuwo gitu ya. Iya, genderuwo. Ya, di tahun sekitar ya umuran bangsa-bangsa 9 tahunan lah. 9 tahun, waktu itu belum ada listrik tentu. Belum ada listrik apa udah ya? Belum ada listrik. Baru ada rencana. Masih tahun 80-an berarti ya. Iya, belum 90 mungkin. Saat itu kan aku ya tinggal di rumah yang dulunya dengan pernah main ke sana. Situasinya seperti itu, ada bis-bisan, empang-empang gitu. Empang-empang di tempat buat tongkrongan bocah-bocah, orang duduk itu enak di plester, tapi angin lamanya buat bokong itu kan lama-lama halus. Itu di situ adem enak ya. Terus bahkan sorry Bro Ayung, tak benerin sebentar ya. Ini taruh samping aja. Samping ya. Gitu. Okay. Jadi ngadepnya ke atas. Oh iya betul. Nah saat itu mbak saya itu kan orang petani ya Bi ya. Petani bawang merah. Itu kadang-kadang tetap aja kalau musim hujan terus ya larinya ke ini kan padi. Cuman cenderung diusahain ya bawang merah karena dari dulu udah seperti itu. Ada beberapa kuli dari seputar lingkungan kami begitu ya. Jadi kalau misalnya malam selesai mereka beraktivitas siang, entah itu nandur atau nyiram bawang segala macam, malamnya pasti ngumpul di tempat saya. Ngapain? Masih kerja atau? Enggak, mereka jadi kayak nungguin malam gitu loh. Ya begadang. Iya begadang, base campnya gitu ya. Base campnya emang di situ. Satu ya memang dapat kopi wedangan gratis. Yang keduanya emang ya dari dulu nggak tahu alasannya sih, yang jelas di situ paling terang begitu ya, karena listrik percontohan. Belum ada listrik. Belum ada rencana. Ya? Patromak di depan, di dalam juga ada. Terus untuk tempatnya kan udah pakainya tihel begitu ya. Jadi, ubin digelar kelasa, terus di situ orang pemerintah bahasanya seperti itu. Jadi yang ngumpulin orang wajar kalau dulu seperti itu. Nah kalau misalnya mereka ngumpul, sebenarnya aku senang karena memang di jam-jam itu, tahun-tahun itu kan yuk gelap, terus hantu kayak digelar begitu, disebar-sebarin di mana aja. Ayam gitu ya. Iya, di mana-mana ada hantu. Dikit-dikit orang katanya ngelihat pocong, ngelihat kunti, genderuwo. Setiap ada kelahiran pasti ada kunti yang mengikuti. Apalagi di sana di Sinyaret bahkan sampai sekarang masih ada yang megang satu kunti. Maka disebut kunti lokal karena udah ada yang megang begitu ya. Iya, kayaknya pernah dibawain juga di cerita sebelumnya ya. Dan itu dia juga gitu. Orangnya sekarang masih hidup. Orangnya udah diturunkan ke liang lahat. Orangnya udah di liang lahat. Iya, udah di liang lahat. Kuntilanaknya juga ikut di sana. Enggak, kuntilanaknya kayaknya masih nurun. Nungguin di atas juga, nyapuin. Kadang-kadang meratap-ratap, tapi ketawa labil kan dia. Seperti itu, Bi. Jadi kalau misalnya ada kelahiran udah pasti ada kunti tersebut, banyak yang lihat, tapi ada kunti lanjakan dari luar. Kayak kadang-kadang 2, 3. Kalau itu aku sering lihat, namanya kecil kan mungkin kata orang masih bersih, jadi masih sering bisa lihat seperti itu. Beranjak usia mulai nakal, mulai mengerti cinta, burang semuanya seperti itu, Bi. Tapi ini bukan cerita itu yang mau tak bawain. Tentang bapak-bapak tersebut, sebutlah mereka itu ada tukang bawang, kulinya bapak itu Man Slamet, Nuri, itu nama asli semua ya. Terus banyak lah, pokoknya ada bapak-bapak, nggak bisa tak sebutin satu-satu karena memang banyak dan silih berganti begitu ya. Itu tiap malam pasti mereka itu gaplean, cemongan itu pakainya wajan, di belakang tetap pakainya kan tungku kayu begitu ya. Terus kalau mereka udah datang
mbah saya yang perempuan bikin wedangan, udah ada gorengan segala macam. Mereka datang atu-atu nanti biasa sambil ngerumus, zamannya SDSB SDSB, sumbangan sosial dana berhadiah. berhadiah. Jadi sekalian mereka gaplean sambil nungguin nomor keluar mungkin seperti itu. Kalau enggak loro wangsit, cari wangsit, mereka tuh gaplean sama kan lepet-lepet kayak bocah kecil. Kadang-kadang ngintipin di ini aja di hordeng. Kita kan udah pakai kaca. Lucu, orang tua termasuk mbahku tuh cemong semua kayak gitu, Bi. Tapi ada agenda tetap. Kayaknya mungkin ngikutin sama di depan kan ada kali nggak terlalu gede gitu ya. Kalau misalnya kali itu agak surut, sudah pasti mereka ngobor ikan. Walaupun setiap hari mbah itu ya dapat kiriman jatah ikan gabus. Dari dulu yang cerita. Sorry, agenda tetapnya itu apaan tadi? Agenda tetapnya ngobor. Oh, ngobor ikan tadi. Ngobor ikan itu kalau misalnya memang air surut, itu kan air sangat nggak stabil. Kadang 2 hari itu volumenya gede, tiba-tiba seminggu 3 hari itu surut. Surutnya nggak nyampe kering sih, tapi ikan kan lebih mudah ditangkap seperti itu, Bi. Nah ini pasti mereka ngobor. Emang Mbak juga senang, akhirnya memprakarsai mereka untuk seperti itu. Jadi disiapkan. Kalau ngobor aku ikut banyak kan. Teman malam itu yang ada kejadian horornya, tidak layak aku nggak tidur sore gitu loh. Terus udah dilirik-lirik, jadi omongin sama Mbah, malam ini kamu nggak usah ikut, soalnya sereg-seregannya jauh, jangkauannya jauh, udah mendingan di rumah, nanti ikannya terserah mau diapain. Padahal tiap hari kalau udah ke belakang, misalnya bangun tidur jam 6, setengah 6 ke belakang di pawon gitu ya, pasti udah ada ikan gabus 1 atau 2 dalam kondisi ininya bolong. Ditembak ya? Ditembak pakai kecis begitu ya, tembakan karet itu. Tembak pakai omongan. Pakai omongan. Itu lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan. Nah, ini pasti seperti itu. Kalau enggak, kalau misalnya mereka bawa ngobor terus aku enggak ngikut, pagi-pagi udah posisinya udah pada mati semua, kecuali belut ya. Makanya kalau sekarang ada di YouTube ada video shot terus belut itu gede-gede segitu-gitu, kecil menurutku Bi. Karena emang bisa segini-gini. Kadang-kadang ada yang ada kupingnya namanya moa apa-apa itu. Itu gede-gede banget. Makanya aku dari kecil sampai sekarang mungkin ya kalau ada orang nawarin, "Yuk, ini kita kuliner terus makannya gabus, belut." Aku enggak. Kecuali yang kecil-kecil banget. Soalnya blenger dari dulu hampir tiap hari menunya seperti itu. Katanya makan ikan cerdas, buktinya kayak gini-gini aja. Gini-gini aja ya. Gue nggak suka ikan. Maksudnya ikan kali, enggak ya? Sungai enggak. Ikan tawar enggak, laut. Laut ya. Iya, ya sama seperti itu. Kalau aku alasannya karena dulu udah biasa banget seperti itu. Nah, malam itu mereka ngumpul, aku masih belum tidur sebenarnya. Mereka ngumpul dan ada patromak cadangan udah ditaruh di luar. Itu kan posisinya di depan. Udah ini kan pohon-pohon mangga masih gede-gede. Lagi situ ke sana kan masih ada pohon mangga. Rungkut di sana itu belum. Ya rumah paling seberang kali itu 1. Di seberang kanan lagi 1, di belakang 1. Sama rumah tua 1 lagi sebelah kanan. Yang lain udah kebun semua. Nanti ada dragon umum. Ini sumur pompa ya? Sumur pompa yang dragon umum dan jarang dipakai karena berhantu juga sama. Iya, dulu yang ada anak kecil ngumpet di situ ya. Akhirnya mereka ngumpul di situ. Ada 1 orang yang namanya Kamali, masih hidup juga. Itu kalau ketawa nggak bisa pelan. Seperti itu, Bi. Lepas ketawa. Lepas kalau ketawa. Tapi kita nyaman sebagai anak kecil karena masih di luar masih ada orang hidup gitu ya, masih ada kehidupan. Teman-teman juga di jauh-jauh si rumahnya udah pasti dengar ada Kamali, berarti masih aman. Masih banyak bapak-bapak gitu. Dan saat itu orang namanya kehilangan ternak itu lumrah banget. Karena deket sawah, nanti kan lewat sawah begitu, malingnya gitu dibopong. Dan aku juga pernah lihat kejadian itu kan. Nah ini kembali lagi ke tadi ya, ternyata mereka diam-diam. Sebenarnya sih Mbak udah ngomong cluenya, tidur aja sore-sore gitu ya. Akhirnya mereka memang nggak main gaplean, Bi, karena udah lama ngobrol-ngobrol tok. Akhirnya ternyata nyiapin piranti yang mandi buat ngobor belut, ngobor ikan. Nah kalau di tempatku itu karena emang ikannya gede-gede, biasanya pakainya bendo atau apa ya? Golok. Nanti kalau dikacar pakainya sebaliknya, Bi, jadi nggak putus. Iya, buat ngetok doang. Doang. Jadi dia kelenger. Belut segede apapun kalau dia ketok itu pasti dia diem. Tapi kalau diputus begini, yang satu lari kemana, masih lompat-lompat gitu ya. Seperti itu. Itu jalurnya nggak jauh sebenarnya. Cuman katanya Mbah
mungkin nanti ada jangkauan ke Desa Seberang atau kemana saya nggak ikut, dapat cerita malam itu mereka cuman berenam, biasanya nyampe 8 orang. Tapi patromak tetap satu, yang lain paling baterai kan. Center. Iya, santri-santri yang stainless itu kan. Cuman malam itu dilalahnya yang pegang senter kan cuman mbahku itu senter itu udah mau dipersiapin tapi aja nggak ke bawah, masih di rumah, letak di bis-bisan masih di situ. Dan orang-orang yuk mangkat rombong-rombong ke sana, cuman bawa ini patromak satu-satunya tok. Nanti ada bawanya kan pakai karung bekasnya pupuk atau apa itu buat naruh ikannya, karena ember biasanya nggak muat dan ikan kan gede-gede begitu ya. Akhirnya berangkatlah Selamat. Biasanya jam berapa berangkat? Berangkat itu pasti Zaman hampir itu tengah malam, jam udah 11. ada jam kan? Ada jam lebih. Saya juga ada jam. Barangkali nggak ada. Barangkali belum ada ya. Jadi berangkatnya itu biasanya jam 11, jam 12. Katanya konon kalau belut itu kalau habis maghrib itu baru keluar palanya toh, belum semuanya. Nokturnal berarti. Nokturnal. Nanti kalau misalnya udah malam dia keluar sepenuhnya. Nah tidurnya itu kebalik begini. Emang iya ternyata. Nggak tahu di tempat teman-teman mungkin belut lokal sini emang tidurnya gayanya seperti itu. Tapi di tempatku belut itu seperti kayak ikan sapu-sapu dong. Kayak ikan sapu-sapu. Emang sapu-sapu gitu? Begini. Oh tidurnya begini. Iya, soalnya aku pernah benar-benar improv ya sama teman-teman, coba nyacak gitu. Kalau sore saya bawa pancingan, kepalanya tok yang keluar paling ya seruas 2 ruas begitu. Tapi kalau udah malam keluar sepenuhnya dan kebalik begitu. Itu ternyata lagi tidur dan lebih mudah. Kalau volume air paling sejengkal kurang kan dulu bening banget gak ada sampah kan, cepet banget dapatnya. Nah ini mereka jalan baru sampai ya berapa puluh meter lah udah dapat lumayan malam itu katanya. Dan lagi musim padi, jadi kan banyak air di mana-mana gitu. Tapi mereka nggak ke kotakan padi, udah di parit-paritnya aja, sama di kali yang depan rumah itu lebih. Terus ngulon Selamat, ada yang namanya Pak Selamat. Kenapa aku bawain cerita ini? Pagi tadi mau berangkat dia itu lagi nawu. Nawu itu apa? Nawu itu ngeringin kali pakai ember. Jadi di pepet-pepet gitu, ditambak-tambak, ditawuin. Mas Selamat yakin masih aktif nyari ikan. Lumayan udangnya banyak gitu. Oh ada ikan gedenya nggak ada man. Oh orang kayak gemien. Akhirnya ya cerita itu aja dulu gitu kan. Itu dulu yang ngalamin peristiwa horor antara lain Man Selamat kala itu baru menikah belum lama dan nikahnya konon juga dijodohin sama Mbah. Menikahnya sama orang situ. Kalau Man Selamat bukan orang situ, orang Brebes. Aslinya orang Brebes. Orang Brebes jadi kulinya Mbah sama itu aja. Kalau dulu kan orang nurut. Kayak sekarang milih-milih mintanya yang begini-begini, nggak tahu diri gitu kan. Duitnya nggak ada. Tampangnya pas-pasan. Tampang pas-pasan. Repot angel. Kalau dulu nurut sama di situ yang dituakan siapa? Din, kalau kayak baik nurut yang penting nikah ya, apalagi dibiayain begitu kan. Mas Selamat itu habis nikah sama Sunerin, namanya Sunerin, nama asli semuanya. Erin manggilnya Erin ya. Erin, kalau panggilan sayangnya Ririn. Ririn ya. Iya, jadi masih belasan tahun waktu dulu kan habis menikah. Tapi ceritanya mereka itu mau ngerjain Selamat karena mereka baru nikah. Selamat kan lagi anget-angetnya hubungan lah mungkin ya. Jadi daripada Selamat itu seneng-seneng di rumah dikerjain sama kawan-kawannya yang udah nikah duluan. Bukan bengi metu ora bisa. Masalah nikah urusan sejen kayak gitu, urusan lain. Tapi kamu harus keluar lebih awal. Nah mungkin Selamat karena malam selalu seperti itu kan, dilalai kalau siang itu kegiatan di sawah agak berkurang karena udah nandur tinggal nyiram doang siang. Artinya mungkin gitu ya berhubungan badan itu mungkin siang hari gitu. Jadi nyontek malamnya gitu ya, nyontek. Jadi malamnya lelah. Selamat mau diajak tadi nyari ikan, mau diajak ngobrol kayak sungkan gitu loh. Kelemar semangat buat kopinya dinum kayak gitu kan. Kopinya diminum semangat, kamu biasanya paling getol nyari ikan. Kayak gitu paling. Kenapa? Erinnya nggak suka blenger jare Pak, blenger sama ikannya. Alah ngomong bae ora pan melu gitu kan. Seperti itu. Akhirnya
jalan tetap mereka ke sana dengan berat hati kan Slamet. Dipegangin suruh megang Pak Roma nggak mau, berat Pak Roma itu kan berat, harus mompa segala macam. Dia itu jalan paling ya di tengah, tadinya di tengah, pas udah pertengahan ya nyampe di sana ada pintu air lagi, jalan sekitar 40-an meter lah, Slamet itu berhenti di tengah kerumunan itu kan, jalannya bisa runtung-runtung. Cuman ini dikhawatirkan mereka kan ada sejenis ular, katanya nyebutnya ular kuda atau apa. Jadi yang paling belakang seringnya bawa tampian. Tampian itu apa ya? Tampian itu tampah. Oh, tampah. Tampah gitu. Bahasa Indonesianya kayaknya tampian. Iya, tampian kayaknya. Ya, nanti ular itu sering nyerang orang-orang yang bawa senter atau lampu gitu. Dia mau bercahaya. Cahaya. Dan itu konon aku nggak pernah ngeliat sih, dan nggak pernah di searching juga ular kuda, nggak tahu, nggak pernah ada gitu ya. Kalau dia itu joros, matuk begitu, nanti mereka pakai itu tampian buat ngalang-ngalangi. Niscaya katanya. Emang utuh, tapi ntar kalau misalnya digetar gini kayak rontok itunya, bagian tengahnya yang kena patok itu, kayak hebat banget racunnya gitu. Racunnya, aku mistik mungkin ya, mungkin bukan ular beneran. Konon seperti itu. Makanya mereka selalu bawa tampian. Slamet bawa tampian, nggak bawa tampian buri katanya, bawa tampian di belakang, ngapain di tengah sesel-seselan. Catatannya Slamet emang kecing, penakut. Tapi yang dicerita setelah kesinian dia punya anak, dialah yang tukang medeni bocah ngaji, sering bikin hantu pocong-pocongan, ditarik. Itu Slamet. Dan Slamet itu mantunya Ujang, mertuanya Ujang. Oh, mertuanya Ujang. Iya, mertuanya Ujang gitu. Iya. Nah, Ujang Layangan ya. Ujang Layangan. Nah, dia kedutan itu tak rasa nih saiki. Nah, itu jalanlah mereka. Slamet itu gandul berhenti di tengah. Bawa tampian itu di belakang. Engkau disembur ular, nanti ada ular nyembur, nanti belakang kena. Rojikin kasihan gitu. Aku bang gantian, aku aja mau gantian. Tapi aja mburu, Slamet engkau balik katanya, ntar balik. Manten anyar gitu kan, Bi. Orang sumpah demi Allah. Temenin Jinkin aja lihat dodo, jangan suruh Slamet itu jauh-jauh. Kalau yang di bawah mau crak. Yang bawa patroli di bawah Bi. Teman kan jaraknya nggak terlalu tinggi begitu pantarannya ya, masih aman. Oh, ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Iya, ada di bawah, yang bacok-bacokan itu belut, ikan gabus, lele begitu kan. Udah dapat lumayan banyak. Slamet itu sebenarnya gandul. Alasannya gini, ngomong sama Rojikin. Jadi, Kin, sebenarnya aku bukannya sungkan, bukannya aku malas terus mau barengan sama istri. Wong wadon, enggak ding, mertua, gawe rujak pedes ora umum. Mulas, pengen ngising, pengen buang air. Kan balik, ruani lah. Padahal 4 km nggak berani pulang, nggak ada senter. Hantu masih digelar dulu gitu. Banyak. Masih banyak. Pokoknya jalan sendiri aja. Jangan pernah jalan sendiri begitu ya. Langsung disamperin. Akhirnya, lu kan primen. Batiri ngising lah. Batiri minta ditemenin Rojikin buang air. Kalau dulu itu kan zamannya helikopter banyak di pinggir kali. Helikopter itu pernah dicerita sini juga ya. Tempat untuk buang hajat. Nongkrong. Ya, itu kotakan begitu. Dan yang lain itu kapal selam. Karena di sawah nggak ada helikopter, adanya kapal selam. Akhirnya kapal selam batu ya. Batu di pinggiran buat poker biasanya, kalau buat cuci kaki dulu. Karena belum ada WC kan. Akhirnya mungkin baterai orang nggak bawa baterai, ya udah aku temenin, nongkronglah Slamet di situ buang hajat. Tapi wong deket ya bau ya Bi. Akhirnya kan Rojikin mat anak singkeri udut, saya mau ngambil di rombongan, nanti balik lagi ke sini. Berangkat Rojikin ke sana, tinggalnya Slamet sendiri. Itu ada pegangannya kayak begini Bi. Ada pegangannya. Tampiannya dikemanain? Tampiannya dibawa ke depannya lagi yang rombongan. Akhirnya kan nongkrong begitu ya, keluarlah hajatnya semuanya. Slamet itu diantara nungguin yang kloter berikutnya yang mau keluar, plonga asu Rojikin keluar balik mana? Lama gitu. Lama nggak balik katanya, sana rombongan berarti gabung ke sana, aku dikerjain. Ini mau pulang apa mau nyusulin mereka? Kalau pulang ketap-ketip itu nggak ada temennya Bi. Aku juga siang habis berhubungan tidur, nggak bisa tidur lagi malam ini. Nanti belum diajakin sama yang lain, aku pulang. Buru-buru dia cebok di situ kan, walaupun air surut tetap aja air masih banyak melimpah lah ya. Akhirnya dia bangun, nusulin ke arah mereka, tentu dengan setengah berlari ya,
nyariin. Nih dilalai. Malam itu orang-orang biasanya cak itu kan jalannya lambat, cepet. Emang habis itu ada tikungan, ada tikungan. Jadi kali itu bercabang begini ya. Jadi ada pertigaan kali. Yang satunya agak kecil. Mereka biasanya ngambil yang arah kecil, bukan kali gede. Kali gede kan volumenya airnya gede. Iya. Susah kalau dicari seperti itu. Bangsat kunyuk kan ngomongnya gitu, Gresula lah. Orang ngente ini kalau saya ada apa-apa gimana? Akhirnya dia ngikutin, gaya lampu nih, ada patromaknya kan. Rombong-rombong itu kan kalau sela-sela kaki jalan itu kan kelihatan. Itu biasanya terang. Bagian kaki ya. Nah, di zaman itu, dan memang suasananya juga bukan lagi terang bulan. Kelihatan banget mereka jalan. Di sela-sela ada randu-randu gede di sana. Disusulin lama selamat. Terus ngikutin mereka kan. Sampai deket ngos-ngosan. Mau di situ ya kena. Berhenti dulu. Orang ngobrol kok banter teman. Itu kan ikan selamat udah biasa. Di situ kan banyak banget. Ngapain cepet-cepet gak dapet-dapet. Tapi kok bisa nih patroman nang dhuwur di atas. Dia di jalanan bukannya di bawah. Kan kalau nguburin kan di bawah dekat air begitu ya. Kalau sinarnya kuning ikan gak lari. Kalau putih lari katanya. Nah itu bisa nang dhuwur ya. Apa jangan-jangan gak ada ikannya. Ada yang reseng obat siangnya. Kadang-kadang kan sisa obat padi ditabur-taburin mabok. Nah itu selamat itu ngikutin mereka. Siapa sih? Jadi kan pakaiannya rada kok orangnya kayaknya tambah banyak. Apa dari desa Butterfly Kupu ikut juga rombongan mereka, ngikutin di belakangnya. Tapi dipanggil-panggil, woi melu udut rokok, buang air nggak ngerokok kayak digebukin Cina katanya seperti itu. Diikutin lah mereka terus, tapi nggak mandek-mandek. Akhirnya larilah si Selamat nyusul mereka gabung di rombongan. Itu nggak ngeh atau gimana ya diceritakan waktu itu ya. Selamat itu nggak kepikiran kalau itu lagi ngobor ikan waktu itu. Lupa, kayak dia seolah-olah lupa lagi saking gedeknya sama teman-temannya. Hanya ikut di rombongan tersebut. Cuman pas sudah masuk di rombongan tersebut kok kan palanya nggak ada yang kelihatan karena gelap kan. Paling kelihatan bagian kaki bisa nek pada rapi-rapi teman, kakinya itu rapi. Di sana itu mau berikan ya udah pasti dikelondong semua, celana pendek, nyeker juga. Kadang sarung yang diuntal-untal dislep begitu kan. Bisa nih pakai sendal, selop, wong sugi-sugi. Pakaiannya itu kayak orang kaya, wong pakaian celana panjang aja katanya ada yang meling-meling lah. Meling-meling itu bling-bling kayak orang dulu yang punya seperti itu. Bisa nih orang rapi-rapi teman. Terus dilihat dia kan agak tinggi, kenapa orangnya setinggi saya semua mirip-mirip. Yang lain itu rombongannya ya teman-teman yang tadi kan pendek, mbak saya paling tinggi kan. Akhirnya dia kan seorang bau itu kalau pembangunan gitu. Antang temen nggak ada yang ngobrol ini. Udute rokoknya nggak ada yang nyaut sama sekali. Udah mulai merinding Selamat waktu itu. Akhirnya dia sengaja dipepet-pepet itu yang depannya itu kan belum diselip sama Selamat, belum masuk ke tengah rombongan. Akhirnya dia masuk ke rombongan tersebut. Itu ada yang aneh, jalanan itu batu semua, belum diaspal kayak sekarang. Jadi kerakal batu-batu gede. Iya, batu-batu gede. Kenapa pas tadi lagi jalan itu batu-batu semua, giliran masuk ke ini rombongan kok halus jalannya. Halus bisa kayak dia bilang aspal sih bukan, tapi kayak tanah halus gitu. Tanah halus. Jalan penak temen ya. Yakin, jalan penakin. Dia coba ngomong gak ada yang nyaut. Akhirnya disenggol-senggol begini. Dan ini waduh, gitu diperasa. Kok perempuan nyenggol begini kenanya bungkulan. Bel, kayak gitu kan ya. Dulu kan belum ada busanya, jadi langsung kena gitu. Maksudnya busa gimana? Kan iya gak ada busanya langsung tel, apalagi malam. Ya orang-orang dulu kan biasanya lebih nggak diterusin. Terus ngomong lagi, siapa sih? Rika KB sebenarnya siapa? Bisa nih pakaiannya bagus-bagus. Ini lagi ngapain? Patromnya dudurnya lah, patromnya diatasin. Terus nggak mau, tetap mereka diem aja. Perempuan wadon, sampean wadon yuk. Sampean siapa sih sebenarnya? Aku ini di mana? Mulai kayak gitu Selamat. Cuman kan rada umbrik, nggak terlalu bersih gitu ya. Gatel. Iya rada gatel-gatel gitu. Nilai dia itu lagi di tengah rombongan. Di arah seberang, nyudut sebelah sana, ada patromak lagi. Yang jalur tadi, kali yang agak gede. Karena patromak juga. Ki uga-uga kudu rombongannya aku. Jangan-jangan bukan rombongan saya. Pas lagi begitu berhenti rombongan tersebut.
yang aneh kata si Slamet, kata Man Slamet, itu kan sebenarnya jalanan berbatu, pinggir kali itu 2 ya, jalan itu diapit kali-kali kecil semua. Nah, tadi kiri kanannya jalan tersebut juga ada pohon-pohonan randu yang super gede. Yang dulu kita ke sana waktu Lapak Horror Lab itu randunya itu kecil, dulu lebih gede-gede lagi. Nah itu di situ. Kenapa alamnya katanya rubah, bisa nih akeh apik, banyak rumah bagus-bagus, dan rombongan itu berhenti di rumah yang paling bagus. Kayak lagi ada acara wong duwe gawe tempo dulu kayak gimana sih? Rame-rame lah, sompok itu toa ya, ada toanya segala macam. Anak wong nabuh gendingan, jipongan ngomongnya jipongan. Jaipongan ngomong seperti itu ya. Jadi ada orang rame, sing duwe gawe siapa kata Slamet. Siapa ya? Siapa bisa neneng kene? Kenapa di sini? Akhirnya mereka disambut. Terang di sana agak terang, tapi terangnya terang katanya bukan terang yang lampu kayak patromak, lebih ke gelap-gelap begitu loh. Bener-bener ada yang lesehan, ada yang terima tamu, terus ada orang yang monggo kayak gitu, di stop, di Slamet. Jadi di situ udah mulai kelihatan semua. Ternyata rombongan itu kan lampu dikepus, patromak kayak ada yang megangin gitu ya. Yang di depan memang laki-laki, tapi badannya stepa tegap, telanjang baju. Cuman di sininya bagus celananya itu ya. Celananya nggak terlalu panjang. Nah belakangnya itu semuanya perempuan, termasuk yang di sampingnya Slamet. Yang disenggol tadi itu nggak nyebut ya Allah, nggak apa. Masukin nanti sebenarnya aku di mana kayak gitu kan, suruh masuk semua. Alah bodo amat pikirannya ya kan. Saya lapar, kebenaran lagi ada kendurian begini kan. Disuruh masuk sendiri di stop. Hop, kayak gitu katanya. Ngomong cuman hop. Lah, primen di sana aku nggak boleh masuk, yang lain juga masuk. Itu kelihatan di sana makanan banyak banget. Ya tempo dulu ada uraban kan enak banget bi, nasinya tumpeng kebunnya kukus-kukusnya itu keluar kayak gitu ya. Mas, nggak diomongin mas, tapi stop digini itu mandek kayak gitu kan. Lu primen kenapa aku nggak boleh masuk? Aku kan sama rombongan itu. Ini bukan jatahnya kamu itu di sana bukan di sini. Kamu kalau di sini kelamaan nanti kamu hilang digituin. Tapi yang ngomong bukan yang nyetop, ada ibu-ibu sampingnya. Katanya sama perengasannya kayak mbok tuane bojo bi, kayak mbahnya bojo istri. Jadi dulu dia kan udah ikut mbah uling ke mbah itu udah cukup lama, berapa tahun itu menangi atau pernah lihat mbahnya istrinya itu masih hidup, mirip kayak gitu. Jadi ngomong, kon aja melu, kon melu mana kon hilang, biluk itu balik badan. Oh ya betul. Balik lagi. Sebentar, bro. Biluk balik badan. Biluk apa? Kan itu dialek antara desa lain apa itu udah beda. Oh iya. Dia kan agak ke Brebes. Bahasa khusus ya, lokal ya. Biluk mana? Biluk apa beluluk? Katanya beluluk kan anaknya kelapa kan, yang kecil. Biluk. Apa mbak? Sampai kayak buktuannya bojone aku sih. Wis mana biluk gagian kok ditangkap. Nanti ditangkap itu dia ngeliat ke arah ke depan. Memang ada kayak ngomong sih kayak Algojone bi. Jadi orang-orang kayak mungkin penjaga itu ada lagi jalan. Itu belah rame-rame itu ke arah dia. Langsung iya kue. Jadi dia ngeliat kanan itu ngomong iya itu mau nangkap kamu. Dia itu langsung nih Yuni balik ke aku karena itu banyak bojo sih. Banyak istri. Aku nang kene bae, aku ngewangi, katanya seperti itu. Aku bantuin. Pasti dia balik badan, alamnya udah berubah jadi pating jergung semuanya, Bi. Jadi dia ngerasain kena ngomong kayak gitu, kayak masih ada pendaran dari belakang lampu, masih kelihatan tapi enggak berapa lama, paling berapa detik itu ya waktu kabeh, sana itu batu ya, sampingnya kali-kali, terus pohon-pohon randu semua. Akhirnya kan Doki sih, astagfirullahaladzim, aku senang di cop-copan katanya, cop-copan rundag lah gitu kan. Kaget banget, dia ngeliat ke arah belakang. Pas belakangnya dia itu, ya randu gede banget. Nah itu randu yang gede banget, ini paling terlalu duri-durinya. Itu yang berarti tempat buat hajatan tadi ya? Iya tempat buat hajat berarti di randuan tersebut. Entah di sananya bangsa kayak gitu, nggak ngerti lah. Selamat kan akhirnya. Ya kadang-kadang terlambat menyadari bahwa ini itu di alam mereka, dia langsung lari itu bukan lewat jalanan lagi, tapi lewat padi bekas bawang pun colotan ke sana lari, pokoknya nembus ke arah lampu yang seberang. Itu langsung lari ke sana, terus
ternyata bukan rombongan mereka juga. Terus Bukan rombongan Mbahku, ternyata itu dari kampung seberang, itu orang mau Banyuni, Bi. Mau mengaliri air ke sawah kayak gitu, Mbahku. Wah, sampai bukan wong tanggungan katanya seperti itu. Bisa naik lompat kayak gue. Terus besut semua, pada besut. Kadang-kadang kan ada kacang, lanjaran apa itu dari bambu, itu pada ledes kabeh. Dan di sini kotor semuanya. Om, tolong man, duwe banyu ora, punya air apa enggak? Aku aus. Di mulas temu kon kasdapa kena kayak habis dihantui, disetani kayak gitu. Kayak habis diwerui katanya ngomong kayak gitu. Nanti dia minum dino. Padahal saat itu air diminum aja nggak apa-apa air itu. Dulu kecil aku aja main ke sawah ya minum sehat-sehat aja kan, Bi. Tapi itu masih minta minum, cerita. Tadi itu aku begini ikut ngobor tapi ketinggalan, kepisah ke sana. Loh, ning randukku itu iyo, bapak tuane aku gemien. Banyak saya dulu dulek nang kono. disambet. Dulek itu disambut. Ya. Disambut di situ. Aja bisa wani-wani katanya. Orang wani primen wis kejadian katanya. Lah sampai akhirnya enggak om terbalik. Ngerepoti orang itu. Karena memang takut sih, anak ketakutan. Ki pon dikumbai apa primen katanya. Mau digabik pakai ember. Kotor semuanya mau dikumbai apa enggak? Mau dicuci apa mandiin enggak? atau enggak? Urusan nang rumah bela nang rumah aja, di rumah aja. Akhirnya dianterin beneran, kebenaran itu orang yang Banyuni itu ya aparat desa juga tapi dari kampung seberang. Kadang ketemu di rumah Mbah. Ya udah banyak orang di situ, ternyata mereka udah selesai ngobor dan waktunya pan subuh, Bi. Oh, berarti lama banget. Lama banget, lama tuh ngalaminya kayak sebentar, cuman kayak jalan mudet begitu ya di tempatnya mereka, di ya mungkin bangsa-bangsa Cina atau apa ya. Balik lagi mereka udah selesai belut segala macam, ikan gabus sudah banyak banget tapi belum ditaruh di belakang. Kayak gitu kata orang-orang yang di situ, kayak kue ngomongnya pan ngising buang air, ternyata nyelintis balik kie katanya seperti itu. Dah semua aku disetani dibudini nenggana, itu untungnya dibelain sama yang ngatur. Oh katanya, oke bocah kan masih paling muda sendiri, bocah itu digangguin ning randunan katanya. Sing bener, iya mat, ambulah nakasing percaya katanya seperti itu. Tadi kan pagi lagi namu, mat kemudian ini kamu tanding randunan. Coba cerita kowe maning laisin katanya seperti itu. Cobain sekarang sih. Oke, Bro Ayong. Oke, udah kelar Bro Ayong. Terima kasih Bro Ayong udah berbagi kisahnya. Siapa sih tanya Pak? Selamat tadi. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Terima kasih banyak dari kami, doa terbaik untuk kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.